Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Biarlah pujian ini merupakan keyakinan kita. Kita percaya apa yang sudah kita tabur pasti kita tuai, dan kita menuai dengan bersorak-sorai sebagaimana firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tiada terukur kasih setiamu. Besar
pembaruan kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami persilakan biar sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tangkap pujian kita, Tuhan adalah kekuatanku. Shalom. Shalom. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Begitu banyak dilawat Tuhan dan begitu banyak juga Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap yang saya lakukan, yaitu berjualan online. Dimana waktu hari Senin kemarin ada pelanggan saya belanja, dia bilang, "Kak, udah transfer ya?" Iya, saya bilang. Lalu dia belanja lagi 2 hari kemudian, "Kak, sudah transfer." Iya. Lalu bagian keuangan si Dwi saya tidak pernah pegang, bagian keuangan si Dwi saya hanya nge-lab dan mereka bagian si Ika. Lalu dia bilang, "Mak, ini kayaknya palsu lah Mak Resi transferannya." "Oh iya, dicek lah Nak, dicek." Lalu dia bilang, "Iya Mak, ini semua palsu." Dia hampir belanja 1 juta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, memang Kau campur tangan dalam setiap perkara apapun. Tuhan campur tangan. Saya katakan, lalu dia bilang, "Kak," dia telepon, "Kak, mana barangku? Udah dikirim." Udah dikirim, ditelepon, di chat. Saya bilang sama Dwi, "Biarkan, nanti saya jawab." Saya bilang, lalu lab lagi saya hari Jumat, pulang ibadah, saya bilang, dia masuk ke lab saya, "Kak, mana barang saya? Kok nggak dikirim?" "Oh iya, amat ya Kak." Sebelumnya saya bilang, "Kakak itu menipu," aku bilang. Karena apa? Resi yang kakak kasih memang barang sudah dikip. Untung aja dikip barangnya semua, nggak ada yang dikirim. "Kak, keep aja semua ya barang saya." "Oh iya, dikip semua barangnya." Lalu saya bilang, "Resi yang kakak kirim itu semua palsu." Saya udah cek ke Metasi, saya bilang, dia bilang, "Nggak ada, saya menipu Kak, nggak ada saya menipu. Boleh kita bawa ini ke bank?" Saya bilang. Lalu dia bilang, "Nggak ada, saya Resi itu nggak ada, palsu Kak." Dia bilangnya, "Rekeningnya atas Bendi Purba." "Iya, itu rekening suami saya." Saya bilang. Lalu dia bilang, "Enggak, itu nggak ada palsu." Lalu saya bilang, "Itu semua palsu." Saya bilang. Lalu bilangnya, "Oh sudahlah Kak, masa resinya palsu?" "Iya, saya sudah cek ke bank, semua yang dikirim semua palsu." Lalu cabut dia dari lab saya. Terus banyak kali yang komentar di lab saya, dia bilang, "Ih, banyak kali yang menipu, banyak kali." "Iya," dia bilang, "Kamu yang menipu saya, datang itulah Tuhan itu baik kali." Banyak pembela saya dikasih Tuhan. Dia bilang, "Enggak, yang anti-shock itu all shot yang amanah." Dia bilang sama
pada saya itu saya bersyukur kepada Tuhan. Semua memang kalau kita pekerjaan jujur, karena saya juga pernah demikian. Memang selalu dalam saya beronline, dalam saya di dunia ini, saya selalu belajar untuk jujur, karena seringkali juga orang transfer lebih sama saya. Dia transfer 108.000, bahkan dia transfer 18 juta. Saya tidak simpan itu. Saya telepon orangnya, saya bilang, Kak, cek dulu kakak transfer itu banyak kali. Yang mau ditransfer 108.000, dia transfer 18 juta. Dia bilang, terima kasih ya Kak. Iya, saya tidak mau mengambil uang itu. Dalam semua itu memang kalau kita jujur, semua memang dipelihara Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan saya terima. Dalam banyak kali memang peliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana saya dalam beronline, hidupnya memang banyak tantangan, banyak rintangan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu tolong, walaupun saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak punya sekolah, tapi dalam semuanya itu Tuhan tolong, walaupun memang saya tidak mengerti. Bagian keuangan hanya si Dwi, saya hanya nge-lab. Bagian cek resi, cek apa, hanya si Dwi. Lalu kalau saya ada masalah, mak seperti ini, mak seperti ini, dilaporkan sama saya. Oh iya, ayo kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ayo kita berdoa. Memang itu jalan satu-satunya. Saya bilang, saya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Saya bilang, si Dwi juga ya, dia bagian keuangan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang selalu Tuhan pelihara kami. Ya walaupun tidak memiliki skill saya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ada Tuhan selalu pembela saya dimanapun saya melakukan aktivitas saya. Terima kasih. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang mau bersaksi, dan persilakan. Shalom dari kita semua. Shalom. Sini saya saksikan ada dua hal yang ingin saya saksikan. Yang pertama itu bagian kerjaan saya, di mana saya itu adalah owner di satu klub. Kemarin saya sakit, saya tahu karena saya banyak pikiran. Mana pikiran saya itu ada satu masalah yang begitu fatal bagi saya, yang dilakukan bukan dari pihak kami, dari pihak klub lain. Jadi kami bukan nama klub itu Medan Sunter ini. Jadi ada satu klub yang menggugat nama klub kami, sehingga dia bilang kalau bisa itu dibubarin aja katanya. Jadi bapak, saya telepon bapak, Pak gimana ini Pak selisihnya? Lalu bapak bilang, kamu kan udah kamu buat penasihatnya, ada bagian orang dalam, kita coba konsultasi katanya. Ada konsultasi, puji Tuhan dibukakan Tuhan jalan, tapi nama Medan Sunter menjadi Sonic Swimming Club, jadi namanya. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat itu setelah selesai itu saya jatuh sakit, dimana sakit saya itu tidak diketahui dokter apa penyebabnya. Saya coba tanya apa dokter, belum bisa dipastikan. Karena pas pertama kali masuk itu perut sebelah kanan sakit, dia bilang ini usus buntu, harus operasi. Jadi pas bilang gitu, datang abang, cek dulu lah katanya, karena kan belum bisa dipastikan ada gitu aja, cek dulu lah kata abang. Udah dicek, nggak tahu, nggak keluar hasilnya, keluar pun hasilnya nggak bisa terdeteksi apa penyakitnya. Setelah itu paginya saya masuk rumah sakit jam 5, jam 6 orang abang sama Yuda keluar cari makan. Saya sendiri rumah sakit, saya mengalami menggigil itu, menggigil hebat lah, sampai bikin selimut enggak juga, aku pun juga. Itu berjalan 15 menit. Setelah 15 menit orang abang datang bilang, kalau bisa janganlah tinggal lagi macam tadi, aku menggigil, aku panggil dokternya nggak ada. Jadi udah setelah itu berjalan masuk ke ruangan jam 11 siang, orang abang tinggal saya sendiri di dalam ruangan itu. Orang abang pergi sama Yuda pergi ke kampus. Saya berpikir, ini pasti kambuh lagi nih. Betul, kambuh lagi, menggigilnya semakin hebat, ditambah lagi saya sesak napas. Situ dokter langsung datang 6 dokter spesialis, langsung disediakan untuk alat oksigen. Saya udah berpikir, udahlah selesai ini. Karena memang saya udah capek gitu. Selama 20 menit saya sesak napas, udah capek gitu. Dokternya cuma
pelongo-pelongo. Saya pikir, ini dokter apa ini? Gak ada penanganan sama sekali. Disuntik semua, suntik sampai ada sekitar 6 suntikan. Berjalan itu, oh, dokter udah diam aja dokter. Aku bingung, karena dokter nggak tahu penyakitnya apa. Dibilang ini enggak, dibilang ini enggak. Jadi berjalan 20 menit, udah Tuhan, capek aku gitu. Capek aku. Aku udah mau minta sama dokter, kasih aja lah suntik untuk apa, bius, biar bisa tidur, karena udah sakit kali rasanya. Udah mau bilang gitu, kalau tak kenapa mau bicara ngomongku ini, mulutku ini nggak bisa ngomong gitu. Jadi tahan, terus tahan, 20 menit berjalan baru selesai menggigilnya, baru orang awam datang lagi. Dalam hatiku, kenapa lah pas aku sendiri penyakit ini datang, timbul. Mungkin Tuhan menjawab dalam hati saya, kamu harus mengandalkan aku, bukan mengandalkan orang abangmu. Jadi mulai berjalan tuh sampai 2 hari, 3 hari. Pas malam kedua, itu saya udah sembuh total, udah sembuh, nggak ada lagi penyakit apapun. Jadi dokternya bilang, nanti USG sekali lagi ya, tanggal 6 katanya. Tanggal 6 USG sekali lagi. Saya dok udah sembuh dok, bilang. Ini belum bisa divaksin katanya kan, karena penyakitmu belum tahu apa penyakitmu. Jadi berjalan belum lagi tanggal 6, saya udah keluar. Udah dok, udah sembuh kok dok, udah keluar. Tanggal 7-nya disuruh datang lagi untuk cek apa sekali lagi. Jadi pas datang saya situ, dokternya bingung. Saya nggak tahu penyakitnya apa ini. Tapi kamu bisa cepat sembuh. Kamu hebat katanya. Jadi saya bergurau lah gitu kan. Saya bilang, dokter yang hebat gitu. Akhirnya saya keluar dari situ, dikasih obatnya nggak saya minum karena setiap kali saya makan obat saya lemas gitu, bawahnya mau tidur terus. Padahal saya harus banyak kegiatan di luar. Itulah kesaksian dari saya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada lagi, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian tadi kita dengar saja dari keluarga Purba, bagaimana Tuhan menolong mereka dalam usaha mereka. Selalu ada kerjasama, ada kejujuran. Demikian juga kita dimanapun selalu jujur, Tuhan akan tolong, Tuhan bela. Demikian juga Yohanes, kita lihat dia pergi ke sini bersaksi. Selama ini kita dengar dia sakit dan dia ada di sini ada karena Tuhan menolong dia, memulihkan dia. Dan kita berdoa apapun urusannya selalu lancar. Campur tangan Tuhan selalu membuat dia beruntung. Puji Tuhan. Selanjutnya kami undang persembahan pujian dari kamu dari Maja.
Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian pemuda remaja dia pujian. Kita doakan biar sebagaimana pujian mereka, demikianlah kiranya juga mereka berikan burung Raja Wali. Dengan pencobaan mereka kuat, mereka berkemenangan. Haleluya. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena kasih-Mu yang besar yang selalu boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Tuhan, kami rasakan penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kau menyediakan, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Kau melindungi, menjaga kami, Kau membela kami Tuhan. Dan hari ini kami datang bersyukur kepadamu, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami, memuliakan Tuhan. Kiranya semuanya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga membawa persembahan kami dan juga nyata kasih-Mu bagi kami. Kau membalaskannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, berdirilah teguh. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa rohku.
Engkau yang menguasai hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami Engkau kuasai Tuhan. Kami boleh taat, kami boleh dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Firman-Mu yang selalu membentuk kami, dan firman-Mu yang selalu menopang kami. Apapun keadaan kami, jika kami mau dituntut oleh firman-Mu, semua akan menjadi baik dan terus akan menjadi baik ya Tuhan Yesus. Engkau dengar kesaksian-kesaksian, bagaimana perhatian Tuhan atas kehidupan kami, baik secara ekonomi, kesehatan, bahkan banyak hal kami melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat bagi kami. Agar di dalamnya kami bersyukur, di dalamnya kami mengandalkan Tuhan, di dalamnya kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Banyak lagi yang harus kami jalani, banyak lagi proses yang harus dibentuk dalam hidup kami. Ubahlah kami, baharui hidup kami Tuhan Yesus. Siang ini kami akan menerima firman pengajaran yang selalu menguatkan kami. Buka hati kami, beri hati percaya kepada kami, beri hati yakin terhadap firman-Mu, sampai firman-Mu yang sanggup membentuk kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita diberkati Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara, menghadapi pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Ternyata bahwa kuasa Tuhan itu begitu kuat bagi kita, menopang kita, saudara-saudara sekalian. Mari pada siang hari ini, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyampaikan, atau kita akan membawa seorang anak untuk diserahkan untuk diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, yaitu yang bernama Reynald Peter Elvano Sinaga, yang lahir di Medan 20 Juli 2023. Saudara-saudara, 20 Juni 2023, dari pasangan suami istri Rianto Petrus Sinaga dengan Semaya Buru Pardede. Saudara-saudara, biarlah anak ini menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca dasar dari penyerahan anak ini adalah firman Tuhan, Markus pasal yang ke-10. Saudara-saudara, kita baca ini karena semua apa yang kita lakukan adalah dasar kebenaran firman, bukan peraturan manusia, apalagi peraturan gereja, tetapi adalah kebenaran firman yang harus kita ikuti, saudara-saudara sekalian. Yesus memberkati anak-anak. Mazmur Markus pasal yang ke-10 ayat 13 demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." 16 ini perhatikan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, kita perhatikan ini, terutama orang tuanya, orang tua dari Reynald Peter Elvano Sinaga ini, saudara-saudara, saudara Rianto Petrus Sinaga bersama ibunya Semaya Buru Pardede. Diperhatikan ini, saudara-saudara, ya, karena menyerahkan anak ini untuk diberkati, bukan dibaptis, saudara-saudara, ya, diberkati oleh Tuhan, ya. Dan banyak orang setuju, murid-muridnya juga nggak setuju, orang lain juga, dan itu sebabnya banyak kali nggak setuju dengan cara Tuhan, yaitu menyerahkan anak-anak untuk diberkati oleh Tuhan. Ada cenderung untuk dibaptis dan seterusnya. Tapi kebenaran firman yang harus kita ikuti, saudara-saudara. Apa gunanya
kalau anak kita atau anak-anak itu diserahkan untuk diberkati oleh Tuhan. Ada 3 saudara-saudara. Ketika anak itu kita serahkan kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Ayat 16 berkata, Tuhan memeluk anak-anak itu. Apa artinya Tuhan memeluk anak-anak itu? Supaya anak-anak itu merasakan pelukan kasih sayang Tuhan lebih dari pelukan kita. Gak selamanya anak kita peluk, tapi kalau dia peluk oleh Tuhan, dia akan merasakan kasih sayang Tuhan. Dia merasakan kasih setia Tuhan. Dia akan melihat kasih karunia Tuhan yang terus akan menuntun hidupnya dari kecil sampai terus selama-lamanya. Ada pelukan kasih sayang Tuhan. Makanya anak-anak gak dibaptis, gak dipercik, gak diapa-apain. Serahkan untuk dipeluk, saudara-saudara. Dan percaya, nanti ibunya sama bapaknya berdoa, Tuhan, biarlah anakku dalam pelukan kasih sayang-Mu, pelukan kasih setia Tuhan. Karena dia akan menghadapi banyak hal, masalah, pergumulan sejak dari lahir sampai seterusnya. Tapi kalau dia merasakan pelukan kasih sayang Tuhan, dia akan merasakan kemana apapun kegiatannya ke depan, apapun dilakukan, pelukan kasih sayang Tuhan itulah membuat dia kuat, saudara-saudara. Apalagi yang kedua, Tuhan meletakkan tangannya, sambil meletakkan tangannya. Untuk apa meletakkan tangan ini, saudara-saudara? Untuk melindungi dia dari segala kejahatan, melindungi dia dari segala dosa-dosa, melindungi dia dari orang-orang yang bermacam-macam. Nanti anak-anak sekarang ini, saudara-saudara, menghadapi banyak rintangan, orang iri, orang benci, orang bermacam-macam dihadapi anak-anak. Tapi kalau dia merasakan letakan tangan Tuhan untuk melindungi dia, saudara-saudara, ada kekuatan baginya. Melindungi dia dalam sakit penyakit, melindungi dalam hal apa nggak mampu kita selamanya melindungi anak kita. Makanya penting bagaimana anak kita serahkan, itu sangat menentukan bagaimana masa depannya ke depan. Tuhan meletakkan tangannya untuk melindungi dari kuasa si jahat, dari bencana, dari sakit penyakit, dari hal-hal yang mengancam jiwanya, mengancam dunia. Ada perlindungan dari Tuhan. Makanya anak-anak kita gak usah dipasangi segala jimat-jimat lah, segala kain-kain. Aduh, gak ada perlindungannya itu. Ya, aku heran kalau ada anak-anak di kampung dikasih benang merah, mana bisa melindungi benang macam begitu. Letakkan tangan Tuhan untuk melindungi saudara. Ada lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga apa itu? Ia memberkati mereka. Anak-anak itu diberkati Tuhan. Ya, supaya apa? Berkat Tuhan inilah yang mencukupkan segala kebutuhannya. Gak sanggup kita membiayai anak kita, membiayai kita. Kalau sudah berkat Tuhan, segalanya ada. Ada satu saat ada kebutuhan, bilang sama anakmu, ayo minta berkat dari Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Gak selamanya kita mampu mencukupkan kebutuhan anak kita. Tapi kalau sudah kita serahkan anak kita untuk diberkati oleh Tuhan, berkatnya itu tidak akan berkesudahan. Berkatnya itu terus mengalir sampai kita yakini berkat Tuhan itu akan mengalir sampai dia menjadi berkat dan terus menjadi berkat dalam hidupnya, saudara-saudara sekalian. Tiga ini, ya, orang tuanya nanti akan datang ke depan. Ini yang diminta oleh orang tuanya. Tuhan, peluk anak saya dengan kasih sayang-Mu. Tuhan, letakkan tangan-Mu atas anak saya untuk melindungi. Tuhan, berkati anak saya. Apapun ke depan cita-citanya, apapun ke depan kerinduannya, berkat Tuhan itu selalu menopang hidupnya. Makanya bergantung hari ini, ya, Rianto Petrus dengan Maya coba berdoa nanti, berlutut, Tuhan, saya nggak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi firman-Mu sudah mengatakan, Engkau peluk dengan kasih sayang, Engkau tumpangkan tangan-Mu, dan Engkau memberkati. Nah, mari hari ini kita undang orang tuanya, ya, Rianto Petrus Sinaga dengan Semaya Boru Pardede datang ke depan, Ibu Gembala juga datang ke depan, Pak Mangunsong datang ke depan untuk kita bawa semua baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Ini aja, nggak usah pakai musik, ini aja nanti arahkan. Ya, kita naikkan semua bangkit berdiri. Baik, Ibu Gembala di sini terima anaknya.
kasih sayang baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua amat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 haleluya. Berkat Allah Tuhan, apa yang Engkau berkati terus diberkati selama-lamanya. Firman-Mu sudah kami dengar, kami pegang janji Firman-Mu. Anak ini serahkan orang tuanya untuk Engkau berkati Tuhan, untuk Engkau peluk dengan kasih sayang-Mu, untuk Engkau tumpahkan tangan-Mu melindunginya, untuk Engkau berkati sejak dari kecil Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan-Mu, genapkan firman-Mu ya Tuhan kepada anak ini, dan kami percaya kuasa Tuhan besar. Orang tuanya tidak sepenuhnya mampu untuk memeluknya, melindungi sampai memberkati, tapi Tuhanlah memberkati sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati anak ini, menggenapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Reynald Peter Elvano Sinaga, terimalah berkat kasih sayang dari Tuhan. Tuhan memeluk engkau, tangan kuasa Tuhan ditumpangkan bagimu memberkati engkau sejak dari kecil sampai selama-lamanya, tidak berubah kasih Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari orang tuanya salaman. Oke, Tuhan memberkati. Silakan duduk semua, sidang jemaat memberkati Tuhan. Ya, terima kasih buat doa kita semua sehingga kebenaran firman Tuhan ini benar-benar terjadi bagi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan firman Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudara. Tema kita masih ada beberapa tema yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ya, yaitu dengan darah Yesus Tuhan inginkan kita menghasilkan buah-buah, saudara-saudara. Seperti pokok anggur kemarin di kebaktian minggu, pokok anggur itu menyediakan semua apa yang dibutuhkan ranting-ranting itu, sehingga ranting-ranting itu akan berbuah, saudara-saudara. Nah, kita anak Tuhan juga semua kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan dengan darahnya. Dia rela mati, saudara-saudara. Dia rela mati agar kita dapat hidup. Dan setelah kita hidup bersama dengan Tuhan, Dia inginkan kita berbuah-buah, saudara-saudara. Buah yang pertama yang kemarin sudah kita pelajari adalah buah bibir untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang bersaksi bagaimana Tuhan melihat Tuhan lakukan perkara-perkara besar, dan saudara saksikan itu merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Ucapan bibir kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, tadi ibunya si Ribka juga, saudara Johannes yang lain melihat bagaimana kuasa Tuhan itu begitu dahsyat, saudara. Ucapan bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita bilang, oh karena si anu, tapi adalah karena Tuhan yang lakukan itu bagi kita. Ada ucapan bibir.
Seperti Musa ketika melihat Laut Teberau yang luas itu bisa kering. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Orang-orang Mesir mati, hanyut dengan Laut Teberau itu. Musa menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Sama seperti kita, saudara-saudara, keajaiban-keajaiban yang sudah terima dalam hidup ini. Jangan lupa ucapan bibir kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur bukan karena aku hebat, bukan karena Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Itu yang pertama, saudara-saudara, ketika kita merasakan kuasa Tuhan begitu besar bagi kita. Yang kedua, apalagi saudara-saudara sekalian, setelah Tuhan lakukan perbuatan yang besar bagi kita, buah perbuatan baik. Ya, tadi buah bibir bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu ada lagi buah perbuatan baik. Kita baca saja Ibrani pasal yang ke-13. Saudara-saudara temukan di Alkitab kita. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-12 lebih dahulu. Silakan Bapak Mangusong membaca kepada kita ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, iya, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya, jadi Yesus sudah menderita untuk menguduskan kita dengan darahnya sendiri. Apa yang Tuhan inginkan dari pengorbanannya itu yang besar kepada kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Saudara-saudara, ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Iya, marilah kita mempersembahkan, saudara-saudara, ucapan bibir, korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Selalu, saudara-saudara, kita seringkali lupa ketika sudah tenang hidup kita, lupa kita bersyukur. Ya, kita anggap seringkali kalimat ini saya sebut, kewajiban Tuhan yang menolong saya, kewajiban Tuhan yang memberkati saya, kewajiban Tuhan yang menyembuhkan saya. Kalau Dia nggak sembuhkan saya, berhentilah Dia jadi Tuhan. Kita kan seringkali begitu tanggapan kita. Tapi begitu kita lihat keajaiban itu, kita bilang, Tuhan, aku bersyukur, korban syukur kepada Tuhan. Ya, mengucapkan korban syukur kepada Allah. Bersyukur itu merupakan korban loh, saudara-saudara. Menyembah Tuhan, sebut haleluya, Tuhan terima kasih. Kayak Musa, dia naikkan pujian begitu dahsyat ketika melihat keajaiban-keajaiban itu, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita lihat sudah umat darah Kristus untuk menolong kita, ada lagi yang kedua, saudara-saudara. Ya, kemarin sudah kita pelajari ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Demikian, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Iya. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Iya. Korban-korban berikutnya adalah, saudara-saudara, kita berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Yang gak bisa, siapapun gak bisa menghapus dosa kita, tapi Dia hapus dosa kita. Ya, dengan darahnya kita bisa hidup. Dia mati supaya kita hidup. Itu perbuatan baik yang kita terima. Lalu buah apa yang ingin Tuhan ingin lihat dari kita? Buah perbuatan baik. Ya, buah perbuatan baik, saudara-saudara. Bangsa Israel, apa buah perbuatan baiknya? Dia bangun tabernakel, dia bangun tempat kudus bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah lakukan. Bangsa Israel di Mesir menjadi budak, makan pun susah. Tapi begitu keluar mereka dari Mesir dengan darah domba Paskah, mereka diperkaya oleh Tuhan. Mereka minta kepada orang Mesir tetangganya, minta emas dikasih, minta perak dikasih, minta kain-kain mahal dikasih semua. Tuhan buat bermurah hati. Nah, ketika kita melihat banyak orang bermurah hati, banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat bagi kita, jangan lupa berbuat baik. Ya, jangan lupa berbuat baik. Dan akhirnya semua emas perak yang apa itu digunakan untuk membangun tabernakel. Tapi sempat bangsa Israel lupa untuk berbuat baik. Mereka membangun berhala lembu emas. Saudara-saudara, lupa mereka, saudara-saudara. Dan dibilang, ketika sudah lembu emas ini dibentuk, dibangun, mereka bersorak-sorak, inilah Tuhan yang melepaskan kita dari Mesir. Sangat kecewa Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita gak berbuat baik, maka berbuat jahatnya hidup kita. Banyak loh saudara-saudara, dengan berkat-berkat Tuhan berbuat jahat, jadi sombong, ya,
jadi terikat kepada uang, memberhalakan berkat, jadi jahat loh saudara. Tapi ketika kita melihat keajaiban Tuhan, selalu niat kita, Tuhan Engkau berbuat baik bagiku. Rugilah kalau aku dengan kebaikan Tuhan ku balas dengan kejahatan. Belajar aku berbuat baik. Bangsa Israel berbuat baik dengan membangun baik Tuhan. Pungutlah persembahan bagiku, kata Tuhan, supaya Engkau membangun kemah suci, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Setiap kita berbuat baik, hasil yang pertama kita lihat, Tuhan berdiam. Tuhan bersama-sama kita. Setiap saudara berbuat baik bagi pekerjaan Tuhan, berbuat baik untuk Tuhan, berbuat baik bagi sesama, hal yang dapat kita lihat, aku bersama-sama dengan mereka. Keluaran 25, coba dibaca dulu sedikit Pak Mangunsong. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, kejahatanlah menyertai kita. Ya, kemana-mana saudara-saudara. Tapi ketika kita berbuat baik, bangsa Israel membangun bait suci seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya aku bersama-sama, aku diam bersama-sama dengan mereka. Lakukanlah segala sesuatu untuk perbuatan baik. Keluaran 25, Pak Mangunsong, silakan ayat 2. Demikian katakanlah kepada orang Israel, Iya. supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Iya. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, Iya. haruslah kau memungut persembahan khusus kepadaku itu. Harus kau pungut persembahan khusus itu. Nah dulu sempat lagi saudara-saudara bangsa Israel, ayo semua wanita-wanita kumpulkan anting-anting emasnya, supaya kita buat Allah. Semua wanita-wanita itu dicopoti anting-antingnya saudara-saudara. Dibangun mereka lah lembu emas. Sangat pedih hati Tuhan. Berkat-berkat dibuat untuk berbuat jahat saudara-saudara. Tuhan sangat marah sekali, mau kubinasakan ini bangsa Israel. Tapi Musa berkata, Tuhan jangan, lebih baiklah namaku hapus. Ya, Musa saudara, sehingga diampuni oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, pungutlah persembahan khusus bagiku. Ya, dan untuk apa saudara-saudara? Ayat yang ke-8 saja dilewati. Terus, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, iya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. iya. Jadi perbuatan baik yang pertama yang harus kita lakukan, melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita memberikan perbuatan baik untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan membilang, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara tahu 40 tahun bangsa Israel, diamnya Tuhan di tabernakel itulah membuat mereka berhasil, saudara-saudara. Tuhan berdiam di tabernakel saat mereka kelaparan, Tuhan kasih manna dari sorga. Saat mereka gelap, tidak ada penerang, Tuhan kasih tiang api. Saat mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Saat mereka ingin makan daging, Tuhan kasih burung puyuh. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita menyelesaikan hal-hal yang gak mungkin, gak mampu kita perbuat. Tuhan lakukan itu ketika Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka. Lakukan perbuatan baik untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, kata Alkitab. Dan puji Tuhan, saudara bisa saksikan dalam hidup kita. Benar juga, setiap aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan hadir menolong saya. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Aku ada di tengah-tengah kalian. Kehadiran Tuhan itulah saudara-saudara membuat kita mampu menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Ini yang kedua saudara-saudara, ya, buah perbuatan baik. Ya, setiap orang lakukan perbuatan baik, menanam yang baik, pasti hasilnya yang baik. Saudara jangan jemu-jemu kita berbuat baik, kata kita. Apa saja yang bisa, selalu niatkan, aku mau berbuat baik, aku mau berbuat baik. Bahkan yang jahat sekalipun bisa kita kalahkan dengan perbuatan baik. Sudah tekad kita itu. Karena darah Yesus sudah membuat kita hidup. Hiduplah kita dengan ucapan bibir menyembah Tuhan. Hiduplah kita untuk berbuat baik. Dan selalu tekadkan itu. Anak-anak kita, asal niatmu niat yang baik. Aku sekolah supaya ke depan aku berhasil, aku berbuat baik. Tekadkan dulu. Ya, jangan kayak ada dulu anak-anak sini. Ya, entah kemana sekarang. Kutanya, kau kalau besar nanti jadi apa kau? Jadi teroris katanya. Coba. Ya, jadi teroris katanya. Pantaslah aku dia di WA-nya. Asal apa? Asik kali rokoknya dibikinkan begini. Sekarang aku bilang,
Jangan kau begitu. Udah, ini aja kepuasanku katanya. Dari kecil di sini, saudara-saudara. Udah besar. Aduh. Ya. Niatnya jadi teroris. Coba kalau niat kita bagus. Ada lagi niatnya. Kalau aku besar nanti jadi tentara, aku tembak bapakku katanya. Coba. Hebat kali. Bagaimana saudara-saudara niatnya macam begitu? Ya. Niat kita, anak-anak kita niatkan dulu. Tuhan berkati sekolahku ini. Berkati, aku gak mampu aku Tuhan. Tapi kalau aku bersama dengan Engkau menyertai aku. Sesulit padang gurun. Laut Teberang gak bisa dikeringkan, tapi bisa. Di padang gurun gak bisa menanam, gak bisa menuai, bisa hidup. Air di gunung, di batu itu bisa keluar air. Masalah-masalah kecil yang kita hadapi. Tapi karena Tuhan bersama dengan bangsa Israel lewat bait suci yang mereka bangun lewat korban khusus mereka. Mereka melihat keajaiban-keajaiban itu, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah buah perbuatan baik. Yang ketiga hari ini ada temanya, kau bikin Rick. Ya, ini selalu si Erik saya suruh editnya. Rick, editnya apa ini? Tema khotbah tulang mana ini? Ini saudara-saudara sekalian. Apalagi yang ketiga adalah buah ketaatan membawa keuntungan. Itu temanya kan Rick, buah ketaatan membawa keuntungan. Setiap kita taat kepada Tuhan, seperti bangsa Israel taat kepada Tuhan, taat kepada Musa. Waduh, bangsa Israel banyak sekali keberuntungan. Bayangkan tidak membuat bata lagi. Setiap pagi datang manna, coba. Ya, nggak membuat bata lagi, nggak mati-matian kerja. Setiap petang datang burung puyuh. Hebat kali lah saudara-saudara. Ya, ayat membilang itu. Jadi setiap kita taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin. Makanya yang ketiga adalah taatilah pemimpinmu. Ya, kita baca ayat ini saudara-saudara sekalian. Yang ketiga yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya. Jadi apalagi saudara-saudara sekalian yang harus kita lakukan? Buah ketaatan. Nah, coba saudara-saudara, buah ketaatan. Kenapa diminta Tuhan kita buah ketaatan? Karena Tuhan juga, Yesus juga taat kepada Bapa sampai mati. Makanya diminta kita, ya, marilah kita taati pemimpin-pemimpin dan tunduk supaya kita membawa keuntungan. Tapi ketika kita tidak tunduk kepada pemimpin, gak membawa keuntungan bagi kita. Tapi ketika kita tunduk kepada pemimpin, kita akan membawa keuntungan yang sangat besar. Tuhan Yesus mendapat keuntungan besar. Dia taat sampai mati. Pernah dia bilang, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu. Dia taat sampai mati. Apa keuntungan yang diterima oleh Tuhan? Dia ditinggikan. Coba Filipi. Jadi setiap saudara taat, setiap kita taat kepada Tuhan dan taat kepada gembala, kepada pemimpin, kita melihat keuntungan-keuntungan yang sangat besar, saudara-saudara sekalian, kita miliki. Ya, Filipi, kita baca ayat ini saudara-saudara sekalian. Ketaatan kita. Filipi pasal, ntar saya carikan saudara-saudara ya. Ya, Filipi pasal yang ketiga. Mari, ya, pasal yang kedua tuh, ya. Dia taat merendahkan dirinya. Betul, Filipi pasal 2 ayat 8. Silakan Pak Mangunsong. Demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, Iya. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Iya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, dia taat sampai mati. Apa yang didapatkan ketika dia taat? Kita seringkali tidak mau taat. Ketika kita taat, Tuhan Yesus taat, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Apa keuntungan yang didapat Tuhan Yesus dengan ketaatannya? Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Iya, Allah sangat meninggikan. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita melihat peninggian itu, ditinggikan kita.
Coba taat kita kepada Tuhan, taat kepada firman. Oh, kita ditinggikan, saudara-saudara. Bahkan Alkitab bilang kalau kita taat kepada firman, di Ulangan berkata, engkau bukan jadi ekor, engkau menjadi kepala. Makanya taat, saudara-saudara. Ya, Allah sangat meninggikan dia. Ya, apalagi yang Tuhan katakan lagi terus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Lanjut. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, inilah keuntungannya. Dia ditinggikan dan dikaruniakan nama yang besar. Ya, sehingga setiap nama ini, baik yang di bumi, di sorga, seluruh yang ada di bumi dan di sorga harus berlutut, di langit dan di bumi berlutut untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi intinya, setiap kita taat, saudara-saudara. Di gambar si Erik tadi, coba lagi si Willa, kita di gambar si Erik itu bagus sekali, saudara-saudara. Coba kita ulang-ulangi, lihat dulu orang-orang yang taat di Alkitab. Nuh taat membangun bahtera. Ada gambar di situ, membangun bahtera. Walaupun keluarkan segala biaya, nggak tahu biaya bagaimana, tapi Tuhan katakan, Nuh bangun bahtera ini tingkat 1, 2, dan 3. Bangun Nuh. Dia taat, saudara-saudara. Nah, apa keuntungannya? Terpelihara anaknya, istrinya, menantunya. Setiap kita taat kepada firman Tuhan, keuntungan kita nggak terhitung begitu besar. Keuntungan yang diterima oleh Nuh ketika dia taat kepada firman Tuhan. Tapi orang yang tidak taat, kerugian yang sangat besar. Ya, Nuh sudah membangun bahtera, diberitakan, ayo masuk bahtera aja berat, saudara. Ayo masuk bahtera, itu berat, nggak mau taat, nggak bayar, ayo masuk. Lebih gampangnya masuk segala hewan-hewan masuk ke bahtera daripada manusia yang nggak taat. Lebih taatnya hewan daripada manusia. Makanya hewan-hewan selamat tapi manusia mati. Kalau kita nggak taat, maka kerugian besar yang akan menanti. Ketika kita tidak taat, orang-orang itu mati binasa semua karena air bah. Hewan-hewan selamat. Seharusnya lebih berharga nyawa manusia daripada nyawa hewan. Tetapi karena manusia tidak taat, saudara-saudara, mereka mati binasa. Ya, dengan air bah itu. Ketaatan, saudara-saudara. Ya, taat kita. Setiap kita taat, keuntungannya bagi kita. Keuntungan bagi Nuh suami istri. Keuntungan bagi anak-anaknya bersama menantunya. Saudara, jadilah menjadi anak yang taat. Jadilah kita menjadi orang-orang yang taat. Ya, ada lagi yang taat, Abraham taat, saudara-saudara. Ya, berkali-kali Abraham taat. Saya di media sosial saya sebutkan itu. Ya, kalau pikiran kita kendalikan dengan iman, kita bisa taat kepada apa yang disuruh Tuhan, meninggalkan yang kelihatan untuk mencapai yang tidak kelihatan. Hebat kali, saudara-saudara. Yang kelihatan ditinggalkan, negerinya, ayahnya, saudaranya ditinggalkan untuk mendapat lebih dari itu. Karena apa? Pikirannya dikendalikan dengan iman. Jangan iman saudara dikendalikan dengan pikiran. Pikiran kita kendalikan dengan iman. Walau belum tahu mana yang harus dituju, dia taat karena pikirannya dikendalikan dengan iman. Ya, taat, saudara-saudara. Ya, pikirannya lagi dikendalikan. Tuhan bilang harus dari anakmu sendiri nanti yang menjadi ahli waris. Bukan dari perempuan hamba, dari anakmu. Tapi dia sudah tua. Mana mungkin istri saya pun sudah mati haid. Tidak mungkin. Tapi pikirannya selalu dikendalikan dengan iman. Walau tubuh saya lemah, Tuhan mampu mengadakan semua. Dia taat. Ya, dia percaya di balik kelemahannya ada kuasa Tuhan. Saudara yang punya kelemahan apapun, kalau pikiran saudara kendalikan dengan iman, kelemahan kita diganti dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Taat. Ada lagi ketaatannya, pikirannya dikendalikan dengan iman. Saat si Ishak sudah lahir, sudah besar, anak kesayangan, anak pewaris, ahli waris.
Lalu Tuhan katakan Abraham, persembahkan itu anakmu, langsung disebut Ishak. Ya, pikirannya dikendalikan dengan iman. Sebab dia percaya kalau dipersembahkan kepada Tuhan, mati sekalipun akan bangkit. Pikirannya dikendalikan dengan iman sehingga dia taat. Dia taat mempersembahkan Ishak. Apa yang keuntungan didapatkan? Dia bertemu dengan Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh, saudara-saudara? Ya, Allah menyediakan. Setiap pikiran kita kendalikan dengan iman sehingga kita taat. Tapi selama pikiran kita nggak kita kendalikan dengan iman, kita terus berpikir, kalau aku kasih nanti ini apa gunanya bagiku? Kalau aku taat, mana bisa. Coba, itu gambar si Abraham itu ya. Kalau anak-anak taat, ini anak-anak yang taat kepada orang tua, ada gambarnya itu, saudara-saudara. Coba ayatnya itu, anak-anak taatilah orang tuamu, ya, taati orang tuamu. Tidak ada anak orang tua menasihatkan yang buruk, yang jahat. Selalu nasihatnya gimana supaya baik ke depan. Bahkan tegurannya pun mungkin dihajar kita. Dihajar, ditegur, dia hajar. Selalu, maksudnya selalu maksud yang baik. Anak-anak taati orang tuamu. Apa yang didapatkan, apa keuntungan anak-anak mentaati orang tua? Coba yang pertama, bagaimana ini anak-anak taatilah orang tuamu supaya panjang umur. Panjang umur itu artinya berkat itu terus mengalir. Panjang umur. Ya, panjang umur, saudara-saudara. Panjang umur ini berbicara mengenai hidupmu terpelihara. Betapa banyaknya anak-anak niat hatinya, bagaimana aku bisa mentaati orang tuaku ya. Ya. Dan kelihatan itu, saudara-saudara. Asal anak niatnya bagaimana dia taat sama orang tuanya, masalah berkat-berkatnya itu akan terus mengalir. Panjang umur, diberkati, saudara-saudara. Ya, diberkati. Ya, taat sama orang tua. Ya, apalagi yang kedua, bahagia. Anak-anak yang gak taat sama orang tuanya, lihat nasibnya susah. Ya, coba taati orang tua. Taati. Ini anak-anak kita yang sekolah yang apa taati. Gak ada orang tua untuk menyiksa kita. Suruh pulang sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu. Suruh apa saja, iya. Anak-anak tadi kita lihat dua anaknya, siapa ini, Yakub dengan Esau ini, saudara-saudara. Ya, si Esau terus keliaran. Suruh masak nggak mau, suruh diam di rumah nggak mau. Terus pergi aja. Tapi Yakub taat sama mamanya. Ya, ini ada sekarang yang ditakuti anak-anak kalau sudah bilang anak mama, takut dia. Ya temannya, pergi ke sana. Bilang mama pergi. Kalau anak mama katanya takut. Justru kita bangga. Ya, Yakub itu disuruh masak mau. Yakub, apa mak? Masak ya kacang merah ya nak. Iya mak. Ya, kenyang sudah puas dia. Tenang hidupnya. Ya, berkatnya luar biasa. Seharusnya Esau itu diberkati sangat luar biasa. Tapi karena Esau nggak pernah taat, disuruh jangan menikah dengan yang bukan seiman ya. Dia ngambil yang nggak seiman, malah dua diambilnya. Tuh. Mana yang menyakitkan, yang nggak disetujui orang tua, itu yang dilakukan. Akhirnya tangisan sampai meraung-raung, dia berkatnya sudah diambil oleh Yakub. Ya. Tangisan, saudara-saudara. Berkat yang berlimpah itu kepada Yakub yang taat sama orang tuanya. Dengar ini anak-anak kita. Ya, dengar, setiap engkau taat, itu gambarnya. Taat, saudara-saudara. Engkau pasti diberkati Tuhan. Ya, berkat orang lain justru mengalir bagimu. Setiap taat. Baiklah kita di rumah kerja, apa dibilang mama, apa dibilang orang tua. Iya. Ya. Ada lagi murid-muridnya. Murid-murid taat. Ya. Dikira murid-muridnya taat, Tuhan bilang, ayo murid-murid, kalian pergi ke seberang dulu ya. Aku sedang berdoa, kata Tuhan Yesus. Ya guru,
berangkat mereka sudah taat. Kalau kita taat, Tuhan menanggung resikonya. Begitu di tengah laut, goncang laut, saudara-saudara, hampir mereka binasa. Ya, tapi Tuhan lihat. Nah, inilah orang taat. Keadaan mereka sudah sangat mencekam, mereka sangat ketakutan. Tuhan datang. Setiap saudara taat kepada Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan yang nanggung resikonya. Dia ingat, murid-muridku rupanya sudah tertimpa oleh gelombang besar. Dia datang malam hari itu juga. Tapi murid-muridnya takut. Itu hantu, itu hantu. Tuhan bilang, aku ini. Ya, tenanglah, aku ini. Saudara, tenang dulu. Kita seringkali begini. Tuhan tenangkan dulu laut supaya tenang aku. Terbalik. Tenang dulu kau, baru tenang lautnya. Tenang engkau. Begitu murid-muridnya sudah tenang, baru gelombang pun berhenti. Kalau kita taat, ini ketaatan kita, saudara. Apapun masalah hidup saudara, apapun gelombang, apapun badai dalam hidup kita, Tuhan yang nanggung resikonya. Tuhan yang datang tepat waktunya. Setiap kita taat, murid-murid yang taat, langsung Tuhan datang. Tuhan tunjukkan, tenanglah, aku ini. Tenang semua murid-muridnya. Setelah tenang murid-muridnya, baru laut pun akan tenang. Masalah saudara apapun, tenang dulu kau, itu yang kuncinya. Kita seringkali nunggu tenang dulu, gak ada lagi masalah baru tenang aku. Enggak. Bisa kita tenang di tengah-tengah masalah yang belum terselesaikan. Bisa kita tenang di dalamnya. Itulah kalau kita taat. Kita lihat keajaiban-keajaiban. Sekarang ini banyak yang menakutkan kita. Ya, banyak hal yang gak bisa kita lakukan. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Tadi kita lihat kesaksian si Yohanes ya, selalu ada yang iri, selalu ada yang niat yang jahat. Dia bikin klubnya, ada orang keberatan dan seterusnya. Tapi ingat, Tuhan, kalau aku berangkat karena Engkau, aku taat kepada firman-Mu. Apapun masalah ke depan, Engkau yang bisa menyelesaikan. Ya, Engkau datang tepat waktu, tidak terlambat, saudara-saudara. Nggak terlambat. Saking apanya Petrus bingung dia, Tuhan kalau Engkau itu suruh aku berjalan, jalan, ayo. Tinggalkan perahunya, dia berjalan. Pada intinya, setiap kita taat, saudara-saudara. Ketaatan kepada firman, taat pada firman, taat kepada Tuhan. Tuhan lakukan keajaiban-keajaiban kita. Kenapa di Ibrani ini disebutkan, taatilah pemimpinmu, supaya engkau mendapat membawa keuntungan terus. Kita beruntung setiap ketaatan dari perjanjian lama, murid-murid sampai anak-anak kita. Setiap kita taat, membawa keuntungan kita yang besar. Di Ibrani ini mengatakan, saudara-saudara, kenapa kita taat? Sidang jemaat taat kepada gembala. Karena gembala itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Ya. Apa gunanya keuntungan jemaat kalau taat kepada gembala, taat kepada pemimpin? Ada gembala yang berjaga-jaga atas jiwanya, sehingga sidang jemaat mengalami kedamaian, mengalami ketenangan seperti Tuhan Yesus tadi. Murid-muridnya sudah goncang, tapi datang dia, tenanglah. Di tengah-tengah badai bisa tenang. Inilah gembala yang berjaga-jaga atas jiwa-jiwa sidang jemaat, meski menghadapi bermacam-macam pergumulan. Saudara kan seringkali lihat, iya ya, masalahku begitu besar, ternyata bisa terselesaikan. Kenapa? Karena ada gembala yang berjaga-jaga atas jiwa saya. Ya, ada masalah kita nggak perlu kemana-mana, tapi percaya kita, jiwa kita tenang. Kalau sudah tenang kita, sudah maka laut pun akan tenang. Kita seringkali nggak mau tenang. Misalnya kalau murid-murid tadi, Tuhan bilang tenanglah, Tuhan tenangkan dulu laut ini biar aku tenang. Tuhan bilang nggak, tenang kau dulu. Kalau engkau tenang, lihat laut, gelombang-gelombang ini akan tenang. Tenang dulu jiwa kita. Kalau sudah tenang jiwa kita, kita melihat semua akan menjadi tenang. Sampai mereka tiba di pelabuhan itu, saudara-saudara. Gembala berjaga-jaga atas jiwa-jiwa, agar sidang jemaat mengalami damai sejahtera, ketenangan, meskipun menghadapi bermacam-macam pergumulan.
Apa sih didoakan gembala? Supaya jiwa saudara tenang, jiwa kita damai sejahtera. Ya. Apalagi yang didoakan oleh sidang gembala, jemaat kepada jemaatnya, supaya jemaat dipelihara di tengah-tengah kesulitan. Itu makanya penting sekali gembala, saudara-saudara. Coba kita tengok orang yang beredar-edar, nggak tergembala, sebentar pindah sini, sebentar pindah sana, sebentar pindah situ. Seperti tanaman dicabut-cabut, terus cabut dari sini, cabut lagi ke sana, nggak bertumbuh. Tapi coba berada di dalam satu penggembalaan, tenang dia di tengah-tengah masalah. Yang kedua, doa jemaat gembala itu berjaga-jaga supaya jemaat terpelihara di tengah-tengah masa yang sukar. Kalau saya seringkali yang saya gumuli. Saya berjaga-jaga atas jemaat di tengah-tengah kesukaran Tuhan. Nyatakan mujizat. Seperti bangsa Israel di padang gurun, gak bisa menuai, gak bisa panen, gak bisa menuai, gak bisa menabur. Curahkan berkat-Mu dari langit. Bukakan tingkap-tingkap langit. Itu doa seorang gembala, saudara-saudara. Gembala berjaga-jaga atas jemaat bisa terpelihara di tengah-tengah krisis. Ya, sekarang kan banyak krisis. Ini nggak tahu, rencana mau naik bensin, naik ini. Di Jawa sana sudah kelaparan, tidak bisa panen dan seterusnya. Banyak orang kasak kusuk begini. Gembala berjaga-jaga atas jiwa. Tuhan di tengah-tengah krisis pelihara jemaat. Pelihara jemaat entah dari manapun caranya. Kan saudara saksikan. Sudah bisa saksikan, saudara saksi hidup. Kita tergembala di tempat ini. Apa yang kita bawa? Apa yang kita usahakan? Apa saudara bawa hebat-hebat? Kita persis seperti orang Mesir. Gak bawa apa-apa dari Mesir. Gak bawa apa-apa dari Mesir. Ketika kita datang di dalam Tuhan, kita tergembala meskipun bersuasana padang gurun. Tuhan lakukan ini. Tuhan perbuat ini. Tuhan perbuat ini. Gembala berjaga-jaga supaya jemaat terpelihara di tengah-tengah krisis. Di masa-masa yang sukar. Itulah pentingnya gembala berjaga-jaga. Gembala berjaga-jaga atas jemaat agar jemaat mengalami kepuasan rohani. Sehingga nggak cari kepuasan di luar. Ini pentingnya kami berjaga-jaga. Ya, ini pentingnya hamba Tuhan gembala berjaga-jaga. Tentu menyampaikan firman. Ya, karena ada dua tugas gembala, menyampaikan firman itu tanda dia berjaga-jaga. Yang kedua berdoa. Tapi berjaga-jaga ini melalui firman yang disampaikan. Ayo sampaikan firman. Dan berjaga-jaga itu sehingga sidang jemaat mengalami kepuasan. Tidak lagi mencari kepuasan dosa, kepuasan duniawi ini, kepuasan di dalam Tuhan. Gembala berjaga-jaga. Gembala berjaga-jaga supaya jemaat mau dituntun sampai kepada pesta nikah anak domba Allah. Penting berjaga-jaga. Jangan lengah, jangan lalai. Kalau kami lalai berjaga-jaga, kami sampaikan ini. Itulah jemaat gak bisa tenang. Jemaat gak terpelihara. Jemaat gak puas. Jemaat gak tahu arah kemana tujuan hidupnya. Tapi gembala berjaga-jaga. Keuntungan, jadi jemaat beruntung, saudara-saudara. Jemaat beruntung punya gembala yang berjaga-jaga. Makanya saudara doakan gembala. Tuhan mampukan gembala kami. Ya, Tuhan mampukan gembala kami untuk berjaga-jaga. Taati, saudara-saudara. Ya, keuntungan yang didapatkan jemaat karena gembala itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Yang terakhir, keuntungan apa yang didapatkan jemaat? Kalau jemaat mau taat kepada gembala, gembala itu mengadakan penyambutan doa. Hari ini agak lama saya khotbah, saudara-saudara, ya, karena banyak acara kita tadi. Tapi selesaikan ini. Keuntungan bagi jemaat bila jemaat taat kepada gembala. Apa keuntungannya? Gembala mengadakan penyambutan doa bagi sidang jemaat. Kalau boleh jujur aku, saudara-saudara, di mulutku ini hanya nama-nama saudara. Tuhan gimana ini, Tuhan ini. Si Johannes waktu dikasih tahu mama dari kampung, si Johannes masuk ke rumah sakit.
Hari Kamis itu puasa saya. Diampuni Tuhan. Tuhan lepaskan. Saya gak berkunjung ke sana, tapi doa penyautan ini. Ya, hari Kamis saya berdoa. Saya bilang ke sana sama ibu, Bu, saya gak ke sana ya. Saya sedang puasa. Tuhan akan jamah. Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar. Ya, banyak ini teman-teman kita. Ibu Tondang masuk rumah sakit. Bapak Makjan juga. Ini juga rumah sakit. Ibu John Kilpe juga. Semua. Tuhan, Engkau tempatkan saya. Saya mengadakan doa penyahutan. Saya nggak ke sana, tapi lebih dari itu. Kuasa-kuasa doa itu akan membawa kehidupan. Apa keuntungan sidang jemaat? Gembala itu mengadakan penyahutan doa. Walaupun saudara nggak berhasil, Tuhan, doakan aku begini, doakan aku begini. Tanggung jawab saya mendoakan saudara. Ya. Kecarian saya ketika saudara nggak beribadah. Tadi si Emi, aku ke Sibulangit mendadak disuruh dosen begini-begini. Ya, jaga dirimu baik-baik. Komunikasi, saudara. Jangan salah saya dalam doa saya. Ya, Tuhan berkati dia begini-begini, rupanya nggak ada informasi. Saudara nggak kebaktian, kasih tahu. Saya nggak kebaktian karena begini, karena begitu. Ya, karena saya berdoa bagi saudara supaya saudara mendapat keuntungan. Ya, gembala mengadakan doa penyahutan. Ya, terus itu apapun masalah saudara, doa gembala itu mengadakan penyahutan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat ini. Semua ini anak-anak kita yang sekolah. Ya, apa nanti saya tanya si Wila gimana? Aku di sana nih, tua praktek. Ya, harus pergi. Saya tengok pagi-pagi berangkat, sore. Itu kan doa. Selalu kita doakan, berat masalah saudara. Tapi doa seorang gembala itu. Ya, anak-anak kita semua. Ini tadi saya tanya si Lydia, karena memang saya gumuli. Gimana si Lydia ini biasa imam-imam? Apa nggak dicari pengajaran? Tanya belum ditanya. Saudara-saudara, terus menjadi doa kita. Ini si Jo ini. Ya, si Joseph. Gimana si Joseph ini? Ya, hari Minggu kemarin gak datang, entah masih demamnya dia. Kecarian saya Joseph sama kau. Ya, rupanya datang pula dia, keringat-keringatan. Ya, puji Tuhan. Ya, semua kita sudah. Ini sekarang si Odi datang ke sini, maunya juga penyerahan anak, tapi orang tuanya belum datang ke gereja. Ya, harapan kita semua loh saudara. Berat rasanya beban saya begitu menikah ini, si Agian ini bersama si Mela Setike. Saudara lihat paling berapa kali kebaktian. Sekali-kali saya bilang, Agian, Tumi ke gereja kau, so istrimu nggak bisa kau. Kan bisa sambil narik Grab kau pulang dari sini, aktifkan Grabmu. Siapa tahu dari sini kau dapat sewa. Tapi sekarang nggak ada jawab, saudara. Kan beban saya sebagai gembala mengadakan penyahutan doa. Dan terus itu walau gak sesebut satu-satu, selalu terngiang, Tuhan bagaimana ini, Tuhan bagaimana ini, mengadakan penyahutan. Nah, si Beril kapan hari gak jadi juga berangkat. Ya, udah training. Ya, rupanya lainnya pekerjaannya disuruh pula naik bus dari sini. Wah, pekerjaannya di sana berat kali, malah lebih kecarian nanti mamanya. Ya, itulah rupanya yang terbaik. Ya, berat beban, tapi doa penyahutan seorang gembala itu membawa keberuntungan bagi sidang jemaat. Tugas saya di tempat ini berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa, supaya jemaat beruntung, supaya membawa keuntungan bagi sidang jemaat. Lah kalau saudara nggak perhatikan gembala, makanya kalau sidang jemaat sudah mendapat keberuntungan, balik dulu kita kepada Ibrani. Ingat gembala saudara. Ingat, jangan lupakan. Ya, setelah jemaat mendapat keberuntungan lewat gembala yang berjaga-jaga, gembala yang mengadakan penyahutan terhadap sidang jemaat. Ayat yang ke-7, Ibrani 12 ayat 7, silakan Pak Mangunso. Demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingat gembalamu.
Nah, seringkali saya bilang, kalau saudara siapa tahu makanan enak, ingat saja, oh iya ya, gembala aku barangkali gak pernah makan semacam begini. Ingat, ya, ingat gembalamu. Kalau di tempat yang lain sampai masuk ke dapur, dia ditengok, oh ada gak beras gembala kami ini apa enggak? Ditengoknya, oh kaleng-kalengnya udah bunyi, diberikan berasnya. Ingat, saudara-saudara, ingat, perhatikan. Ya, ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Ya, sampai perhatikan air hidup mereka, perhatikan. Nah, puji Tuhan, saudara, selalu mengingat, selalu mengingat. Yang belum, ayo coba ingat. Oh, ingat gembalaku. Ya, kebetulan besok saya ulang tahun, saudara-saudara, tapi bukan bilangin apa-apa. Ya, ada juga, oh inilah gembala. Ya, puji Tuhan, saya dulu di Bengkulu, di Kalimantan masih lajang, saudara-saudara, bersaksi aja. Ya, hampir saya nggak pernah beli baju. Asal ulang tahun saya selalu ada yang beli. Om, nomor berapa sepatumu? Ngapain tanya-tanya? Aku bilang. Ya, rupanya dibeli. Kadang-kadang hanya iseng aja tanya, Om, nomor berapa bajumu? Aku pikir-pikir mau dibeli. Hanya tanya aja, katanya. Apa-apa, ingat. Ya, ingat gembalamu. Ya, bukan hanya ingat, oh ingat gembalaku, ini namanya, di sini rumahnya, nggak lupa aku, bukan itu. Ingat gembalamu. Ya, perhatikan air hidup mereka. Perhatikan. Sebagaimana gembala mengadakan berjaga-jaga dan penyambutan doa. Ingat, perhatikan. Perhatikan keadaannya. Dan puji Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, luar biasa saudara, diberkati Tuhan. Saya juga harus jujur mengakui betapa baiknya saudara-saudara terhadap gembala saudara. Saat saya sakit, selalu ada saja yang salamkan, ini om beli obat. Saya perjalanan, oh ini om untuk ongkos. Itu tanda mengingat. Tapi ada saja orang sakit pun gembala, tanya pun enggak, apa pun enggak, sudahlah. Padahal gembala terus berjaga-jaga, terus mengadakan penyautan. Saya sampaikan ini saudara-saudara. Saudara belajar karena membawa keuntungan bagi saudara. Membawa keuntungan bagi saudara. Ya. Apalagi saudara, contoh iman mereka. Coba kita setiap sidang jemaat mengingat gembalanya, memperhatikan gembalanya. Gak akan kehabisan keuntungan. Selalu ada saja jalan, selalu ada saja. Dan ini kami sampaikan saudara-saudara. Buah ketaatan kita membawa keuntungan bagi kita. Mari hari-hari ini saudara-saudara terus diberkati, terus keajaiban kita lihat. Keajaiban inilah membuat kita berbuah-buah dari buah bibir mengucapkan syukur. Ya, demikian juga buah-buah perbuatan baik. Sampai yang ketiga, buah ketaatan kepada gembala yang memberikan keuntungan bagi kita. Siang ini kita dengar, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan untuk kita bersyukur buat segala anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sudah disediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati, kita naikkan pujian kita. Saudara-saudara sekalian, dari nyanyian psalm, tunduk dan pasrah. Tunduk dan pasrah 155 dari nyanyian psalm. Psalm. Kita bangkit berdiri semua. Kita mau belajar seperti Kristus tunduk, akan memberikan keuntungan besar. Haleluya. Ajar kami untuk taat dan tunduk seperti Engkau Tuhan. Kami akan melihat keuntungan terus dalam hidup kami. Kulihat Tuhanku di atas salib. Kulihat Tuhanku
Dia telah tunduk pada Bapa. Dia telah tunduk pada Bapa. Dia mengangkat kami. Agar kita terangkat, agar kita terangkat oleh Tuhan. Tunduk dan pasrah Dia lakukan. Tunduk dan pasrah Dia lakukan. Sejuta segala derita, segala derita Dia terima. Amin. Sekarang Dia hidup selamanya dan melayani setiap doa yang diserukan. Tasna sekali lagi tunduk dan pasrah Dia lakukan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tunduk. Belajar kami taat. Tidak kekurangan keuntungan kami. Haleluya. Haleluya. Segala derita Dia terima. Haleluya. Sekarang Dia hidup selamanya dan melayani setiap doa yang diserukan. Kasna kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami tunduk, kami taat. Setiap kami yang taat, kami beroleh keberuntungan yang kami. Yesus, setiap orang yang taat akan beroleh keberuntungan. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak yang taat. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, kami melihat buah-buah ketaatan itu membawa keuntungan yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mujizat keajaiban dalam perjalanan hidup kami. Banyak masalah sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Bahkan masa-masa sukar sekalipun bisa kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami menjadi anak yang taat, jemaat yang taat, hamba Tuhan yang taat. Setiap ketaatan akan membawa keberuntungan bagi kami Tuhan. Ampuni kami akibat ketidaktaatan kami, seringkali penderitaan yang terjadi. Tetapi ampuni kami Tuhan Yesus yang hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami menjadi anak yang taat. Kami taat seperti Abraham yang taat. Kami taat seperti Nuh yang taat. Kami taat seperti murid-murid yang taat.
Kami melihat keajaiban ya Tuhan Yesus. Kami berada di akhir zaman, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sangat berat kami hadapi ya Tuhan. Tapi kalau kami taat, kami melihat keajaiban itu. Kepada kami lah firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu kenakan bagi kami. Setiap kami taat, kami akan melihat hasilnya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, segala kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Tolong kami segala sakit yang ada dalam hidup kami, apapun sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan Yesus. Tolong teman kami, Ibu Tontang juga yang sakit, pulihkan. Bapak Makjan situ orang juga yang sakit, Engkau sembuhkan. Ibu John Kilpi Marbun juga yang sakit, Tuhan ampuni, Tuhan sembuhkan. Pulihkan anak-anak kami, si Johannes pulihkan juga, si Emi juga, Tuhan pulihkan. Semua kami melihat keajaiban ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pengharapan kami, Engkau kami andalkan. Engkau begitu baik bagi kami saudara. Hari ini mungkin ada hal yang perlu saudara serukan kepada Tuhan. Engkau angkat tangan-Mu. Saya tidak tahu persis apa keadaan saudara, tapi hari ini mungkin ada hal yang sangat penting gak diketahui oleh siapapun. Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapa. Setiap tangan-tangan yang terangkat, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami semua, kepada-Mu lah kami berdoa, kepada-Mu lah kami berharap. Engkau kami andalkan Tuhan. Terjadi keajaiban, terjadi mujizat-mujizat. Biarlah Tuhan pikiran kami dikendalikan oleh iman kami. Kami tidak hidup dari pikiran kami, tapi hidup dari iman kami. Setiap pikiran kami dikendalikan dengan iman. Keajaiban-keajaiban terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Di luar batas kemampuan kami, Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, tangan Tuhan menyelesaikan. Tangan Tuhan campur tangan. Ketidakberdayaan kami Kau ganti dengan kekuatan-Mu. Kelemahan kami Kau ganti dengan kekuatan yang besar dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berselalu semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Sudah kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita naikkan pujian kita. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Setelah ibadah ini kita tidak pulang, kita akan makan bersama, bersyukur atas doa-doa saudara si Reynal Peter Elvano. Sudah kita serahkan tadi dalam doa. Kiranya seperti kegenapan firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Teruslah berseru padanya. Amin. Amin. Teruslah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, padanya. Amin. Ya anak domba mempelai pria surga,
batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, ada sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita sampai sekarang. Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang, sampai sekarang. Tuhan menolong. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Sekali lagi, teruslah berseru padanya. Teruslah, amin Tuhan Yesus. Kami berseru Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Pelan sia-sia, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, sampai sekarang, sampai sekarang. Tuhan menolong kita, amin. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Sekali lagi, sampai sekarang, sampai sekarang. Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Sekali lagi, heaven has said. Heaven has said. Heaven has said. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjadi batu pertolongan bagi kami. Tidak pernah Engkau terlambat. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Setiap kami taat, kami melihat ketaatan kami memberi keberuntungan bagi kami. Genaplah firman-Mu bagi kami pada siang ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, baik kami di rumah, di luar rumah, di pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang selalu melindungi kami. Kami boleh datang setiap jam ibadah kami di tempat ini, karena dalam ibadah inilah kami diberkati oleh Tuhan, dan terus Engkau memberkati kami. Semua persembahan kami, apapun yang kami persembahkan karena iman percaya kami, Engkau balaskan ya Tuhan Yesus. Semua kehadiran kami, pengorbanan kami, tidak satu pun dilupakan oleh Tuhan. Teman-teman kami sertai si Emi Kesi Bolangit, jamah hatinya, jamah teman-temannya, dosen semuanya Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak terhingga segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Demikian juga si Reynal Peter Elvano yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terus Engkau berkati anak ini sampai orang tuanya, Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tetap aja duduk. Nanti pelayan akan melayani kita. Kita makan bersama karena sukacita kita ada dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.